ada beberapa nama yang diduga terlibat dalam penyokong dana dalam rekening FPI, diantaranya keluarga Soeharto, SBY, JK, Gatot, TW, Reza Khalid, sehingga sejumlah pihak dari negara asing. Gitu ya. Reza Khalid itu bandarnya Prabowo, Pak. Reza Khalid itu bandarnya Prabowo. Dia ya? warga negara Singapura, tapi orang Arab. Oh, berarti yang warga negara-negara asing ini memang pendukung-pendukung khilafah ini semua nih ya? Ya, yang agen minyak Indonesia kan. Kalau mau Indonesia butuh import minyak harus dia dulu. Ininya tapi sudah ya dihapuskan. maklarnya ya, dulu ya, saya ingat zaman ya. SBY, yang zaman SBY, Pak. Oke, ketahuan ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi ya. Islamnya yang dimanipulasi, Pak. Iya, cuman saudara-saudara, ini kita yang nonton 1.600 tapi yang like cuman 400 loh. Kelewatan lo, buset lo. Like dulu, share, subscribe. Gila, yang nonton 1.600 yang like cuma 400 doang. Kelewatan nonton, nggak bayar lo. Oke, lanjut dulu Nabi Rong. Silakan Nabi Rong. Mana nih Nabi Rong nih? Lanjut dulu Pak Paul. Kalau sudah balik saya mau ngomong juga. Oke, Pak Gajamada, lanjut Pak Gajamada. Ya, jadi saya melanjutkan ke apa yang disampaikan oleh Pak Hendro. Memang Jokowi harus meninggalkan legasi atau warisan, yaitu harus menghancurkan radikalisme ini. Jangan sampai yang namanya Islam bisa dimanfaatkan ya, oleh Singapura, oleh Cendana, oleh SBY, oleh Gatot, oleh militer, oleh siapa lagi dah? Oleh tadi disebut dari Jerman katanya. Karena kan saya pernah ngomong, Indonesia itu nanti mengalahkan Jerman. Nah, oke, sekarang saya mau lebih detail. Pak Paul, saya udah bisa sharing belum? Belum. Sebentar. Jadi, ya, silakan. Mengapa Islam bisa? Saya ingin menjelaskan mengapa Islam itu, Al-Quran itu yang harus disalahkan. Karena ajaran Islam atau ajaran Quran itu bersifat dualisme, di mana suatu yang bertentangan itu dua-duanya sama benar, kan tidak masuk akal. Tapi itulah yang terjadi dalam Quran. Makanya membingungkan aparat yang sebutlah dalam konteks gereja Yasmin, dia takut dia melawan Quran, melawan ajaran Islam. Mungkin lebih bagus saya bacakan ya, karena ini penting, saya tidak boleh salah, ini bukan tulisan saya, tapi tulisan orang lain ya. Tapi yang paham banget dengan Islam ya. Saya bacakan aja. Dualisme adalah fondasi dan kunci untuk mengerti Islam. ISIS adalah produk Quran yang ajarkan kekerasan. Hasil kesimpulan yang paling utama adalah bahwa dualisme adalah fondasi dan kunci untuk mengerti Islam. Islam selalu mengandung dua arti, dimulai dengan deklarasi pendiriannya, 1, tiada Tuhan selain Allah, 2, Muhammad adalah Rasulnya. Oleh karena itu, Islam adalah Allah, Quran, dan sunnah perkataan dan perbuatan Muhammad ditemukan dalam sirat dan hadis. Orang tidak habis-habisnya membahas apakah Islam agama damai atau ideologi radikal. Muslim moderat itu Muslim moderat atau Bin Laden yang muslim sesungguhnya. So kalau saya rubah, Muslim murtad itu kenapa yang baik gitu? Kenapa kalau Muslim sejati malah jadi teroris? Nah, gitu. Berikutnya saya baca. Dualisme atau kontradiksi dalam Al-Quran, untuk mengerti logika Quran, kita harus melihat jumlah besar kontradiksi yang dikandungnya. Di permukaan, Islam mengatasi dualisme itu dengan melakukan prinsip yang dinamakan abrogasi.
Ini berarti bahwa ayat-ayat yang ditulis belakangan, versi Medina, membatalkan ayat-ayat yang lebih dini, versi Mekah. Namun karena Quran dianggap pernyataan sempurna Allah, kedua versi Quran itu, baik versi Mekah maupun Medina, dianggap benar dan sakral. Ayat belakangan dianggap lebih baik. Namun ayat dini juga tidak dapat dikatakan salah. Karena Allah dianggap sempurna. Inilah dasar-dasar dualisme. Kedua versi adalah benar. Kedua sisi yang kontradiktif ini dianggap benar dalam logika dualisme. Contoh, Quran ayat Mekah. Ini ada ya. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Namun dari ayat toleransi di atas, kini beralih ke ayat paling jadi mendadak nih. Ayat yang kelihatannya toleran, jadi berubah. Nah, ini halaman terakhir, halaman kedua. Ini saya matiin dulu. Nah, saya sharing lagi. Ini halaman terakhir. Lalu Quran ayat Medina. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan. Nah ini sekarang teror ini. Nah, makanya benar tuh Pak Hendro tadi bilang, yang mau dikejar itu menyebarkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggalah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Jadi sekarang kita ini, seluruh rakyat Indonesia sedang ingin dibuat mencekam, ingin dibuat takut sebenarnya. Ini penjelasan berikutnya. Logika yang didasarkan pada hukum kontradiksi, kalau dua hal bertentangan atau kontradiksi, maka paling tidak satu mestinya salah. Tapi dalam logika Islam adalah dualistik. Dua hal bisa saling berkontradiksi dan keduanya benar. Nah, di sini salahnya mengapa Quran itu adalah sumber kebiadaban. Tidak ada sistem dualistik yang bisa diukur oleh satu jawaban. Inilah alasan mengapa argumen tentang mana Islam yang benar, makanya saya masih bingung nih, tidak akan pernah selesai, karena memang tidak ada satu jawaban. Sistem dualistik hanya bisa diukur dengan statistik. Contoh, mari kita perhatikan pernyataan ini. Apa sih sebenarnya jihad? Perjuangan batin atau perang? Nah, mari kita lihat hadis Bukhari, karena ia berulang-ulang berbicara tentang jihad. Dalam Bukhari, ya, ini Bukhari ya, kan banyak hadis itu banyak nih. Yang hadis saya ini salah satunya Bukhari. 97% rujukan jihad adalah statistiknya adalah jihad. Jadi jihad itu sebenarnya perang maksudnya. 3% perjuangan batin. Jadi maksudnya damai. Apakah jihad? Perang. Itu yang dianggap teroris, dianggap tiris, ISIS, yang diperangi sama BNPT gitu. Yang 3% jihad itu perjuangan batin. Jadi dalam setiap argumen tentang Islam, jawabannya adalah selalu kedua-duanya benar. Kedua sisi dualisme itu betul. Nah, ini yang bikin bingung. Makanya saya mengusulkan biang kerok dari ajaran sesat atau terorisme itu adalah Islam. Nah, begitu, Pastor Paul. Masih. Iya, luar biasa ini. Benar ya. Cuma tadi angkanya 97% dari mana Pak Gajah? Itu ini dari orang yang mempelajari Sahih Bukhari. Oh, jadi kesimpulannya di total rumusnya itu 97%. Dia buat gitu kan. Kan orang teologi itu kan gampang, di Bukhari-nya doang ya. Hanya Bukhari, di tempat lain beda lagi statistiknya gitu. Tapi dua-dua itu tertulis. Jihad itu perjuangan batin apa perang gitu. Damai atau perang. Betul. Dua-duanya betul, ada. itu sudah ada himbauan tuh. Pak Gajah Mada sudah ada himbauan dari Ketua NU, ya kan, Pak Said Agil Sirot itu. Para ulama yang memberikan pengajaran kepada murid-muridnya atau kepada umat, itu harus dibatasin, Pak. Jadi ada yang namanya syariah. Lah, ini yang sama tadi tuh, yang dualistis. Jadi kebanyakan yang diajarkan itu yang jihadnya. Inilah.
Mengapa India itu juga menghapuskan atau mengusulkan 26 ayat itu dihapus? Karena itu adalah yang inti ayat yang berhubungan dengan terorisme. Itu kemarin sudah diajarkan, tapi tepatnya saya kurang ini, tolong ada videonya juga, Pak Sahil Egil Sirot itu. Apa yang harus diajarkan supaya lebih banyak moral, lebih banyak berbicara masalah akhlak kepada para umat. Supaya umat itu tidak terprovokasi atau tidak menjadi radikal. Terima kasih, Pak. Ya, ini ada nyusu bibib. Ini tambah lagi nih, sekte susu lagi nih. Ya, nyusu bibib, mana nyusu bibib ini? Silakan. Panggilan nyusu bibib supaya di-unmute. Cus. Ya, Halo. silakan. Silakan. Tes, tes. Ya, Tes. bocor. Bocor ya? Ya, kondom bocor. Ngetes. Oke. Ya, bidadara. Maaf ini saya pemula ya, masih. Ini saya cuma mau menyampaikan aja. Mungkin untuk sumber dananya itu perlu dibahas secara mendalam, metode-metodenya lebih digali lagi. Saya cuma mau bilang salah satu umpamanya adalah kredit bertopeng itu. Jadi kredit bertopeng itu ibaratnya ini, yang pengguna dana menggunakan orang lain sebagai debitur. Nah, sementara pengguna dana mungkin punya aset dari orang lain juga. Nah, orang lain ini asetnya dijaminkan seakan-akan yang debitur itu yang punya aset dijaminkan ke bank untuk mencairkan dana. Nah, gitu, Pak. Nah, itu nanti kalau di permukaan hukum itu tidak akan kelihatan dia. Nah, seperti juga kita tahu di bank-bank, di perbankan, di bank BI atau apa kan banyak juga sudah banyak terinfeksi dengan kadrun-kadrun. Nah, di situ permainan-permainan ini bisa menjadi istilahnya bisa dipergunakan oleh organisasi ini untuk mendapatkan dananya. Nah, seperti itu. Menggunakan kredit-kredit yang istilahnya penggunanya itu justru ada di belakang layar, tidak kelihatan dia. Nah, seperti itu aja. Cuma itu aja. Mungkin seperti Chaplin atau apa itu kan istilahnya ya kita kaitkan lah ya dengan seperti Chaplin, terus seperti apa nih, Abu Rizal Bakri atau Risa Khalid, itu kan semuanya pengusaha-pengusaha, istilahnya pengusaha hitam yang bagaimana caranya dia bisa memanfaatkan celah-celah hukum guna mengambil fasilitas negara yang diberikan negara untuk menarik dana, mencarikan dana. Ya seperti anggaplah fasilitas negara untuk kredit untuk usaha rakyat umpamanya. Itu kan untuk rakyat kecil sebenarnya. Nah, tetapi kredit usaha rakyat kecil ini justru yang mempergunakannya justru adalah orang-orang yang ini, orang-orang yang bisa bermain ini, bisa bermain di belakang layar ini dengan memanfaatkan orang-orang yang istilahnya orang-orang kecil yang mereka berpikir kalau namanya rusak juga di bank itu tidak mengapa gitu, tidak ada artinya bagi dia. Tetapi bagi orang yang bermain di belakang layar ini itu bisa menarik dana gitu dari bank. Nah, gitu Pak. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau orang yang mungkin ada pemirsa yang ngerti perbankan mungkin bisa lebih diperjelas lagi. Ya, kurang lebih seperti itu aja. Yang bisa saya sampaikan. Iya, Sekian mungkin. Ya, luar biasa nih ya. Coba saya share screen dulu ya lagi ya. Saya share screen lagi. Sekian, Pak. Sekian. Iya, Pak Nyusu. Ini saya mau share screen. Anda lihat.
ini pesan Jokowi yang mengunci bisnisnya keluarga Kala itu tadi ya, yang Pak Hendro Vireso bilang tadi ya. Jadi nggak boleh bisnis, makanya Bosowa itu kolaps ya. Bosowa itu sampai minus karena penghasilannya Bosowa paling gede kan dari proyek-proyek pemerintah. Nah, cuman kiranya kenapa waktu itu disetujui ya, melakukan deal ya, karena memang ada agenda lain, rugi uang tapi dapat sesuatu kan. Tapi kalau kita lihat, kita ingat dulu si JK ini, jangan lupa ya like, subscribe ya. Ini yang nonton 1.700, yang subscribe cuma 800 nih. Coba lihat nih. Kita ingat dulu. Ini ya, orang ini ya. JK sama JK sama orang-orang ini, ya gimana? Anggaplah JK umpamanya sudah di blok umpamanya sama Jokowi kan. Nah, disinilah berfungsinya itu legalitas bertopeng itu, Pak. Jadi legalitas dengan memanfaatkan nama orang lain sebagai aktornya di depan. Jadi makanya banyak itu hal ditemukan, misalnya perusahaan ini tahu-taunya di belakangnya yang punya sebenarnya orang lain gitu, bosnya ini gitu. Tapi yang dipasang orang itu malah. Nah, siapa nih? Iya kan? Legalitas bertopeng gitu, Pak. Oh, itu pakai shell company, Pak. Perusahaan cangkang. Iya. Nah, itu deh, mungkin seperti itulah. Makanya mungkin Pak Jokowi itu perlu segera merealisasikan kartu identitas itu yang kan sudah ada KTP elektronik, itu cuma sayangnya tidak bisa dimaksimalkan dengan lebih baik gitu, memanfaatkan teknologi itu untuk mencegah hal yang kalau mengenai perbankan, mengenai transfer dana itu saya rasa transparan, Pak. Itu benar tadi kata Pak Hendro, lebih karena untuk mencegah supaya jangan ada sampai ke akar rumput. Ya, anggap saja lah kalau umpamanya nih perbankan itu dia transparan, Pak ya. Umpamanya perbankan transparan. Tetapi umpamanya nih masih ada salah satu anggaplah umpamanya dari dia menarik dana dari bank lewat si A, sementara si B ini adalah penggunanya umpamanya kan. Nah, si A ini umpamanya ATM-nya itu tidak digunakan oleh dia, tapi dia serahkan kepada si B. Nah, si B lah yang menggunakan ATM-nya si A. Jadi tidak ada transfer dana antara dari A ke B, tidak ada. Nah, seperti itulah. Jadi ini kabur dia jadinya, Pak. Antara transfer dana dari si A ke B tidak ada, karena si B langsung menarik dana dari ATM-nya si A gitu, Pak. Nah, seperti itulah kurang lebih.